Halo, Snul. Yes, sir. Nah, ini udah terlihat ya, yang diambil Sudah dari bisa. Erik. Yang kemarin tidak bisa kita download dari apa namanya, dari handphone ya. Iya, betul. Nah, ini kualitatif. Nih, Anda belum dapat dari sini nih. Tadi belum ada. Nah, coba deh baca ini ya. Jadi ini kan analisis kebutuhan, Baik. partisipasi pada program immersion. Nah, ini. Jadi ada 24 partisipan dari 6 institusi bahasa Inggris ya, lumayan banyak ini. Nah, ini pakai kualitatif, modelnya itu interview ya, selama 3 bulan. Coba tuh, 3 bulan loh. Coba nih, 3 months ya. Walaupun kualitatif sederhana, tapi penelitiannya tidak asal gitu. Apalagi ini dikerjakan oleh dosen PTN ya, Perguruan Tinggi Negeri, Universitas Negeri Makassar. Tuh, ya. Nah, ini ada penjelasan bahwa untuk bisa menguasai mastering English is very essential, maka itu diperlukan satu apa namanya, di sini ada yang namanya metode ya. Nah, di sini dijelasin nih metode immersion. Ini ya, English is immersion. Nah, ini nih immersion program. Oke, immersion programs. Nah, ini nih. Kemudian lihat metodologinya menggunakan kualitatif, oke, observasi, kemudian juga dengan wawancara. Oke. Nah, ini partisipannya 24 orang yang belajar. Oke. Di 6 kampung Inggris ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi ini di kampung Inggris Kediri nih ada 6 tempat belajar. Dia bilang di sini famous speaking programnya Mr. Bob, Daffodils, Kresna, Ella, Global English and Peace. Ini nih. Nah, 24 orang ini umurnya sekian-sekian. Ya kan saya sebut tadi ya. Jadi dia nggak dari lulusan SMA, bahkan ada yang lebih dari 23 tahun. Mungkin udah sarjana gitu ya. Buat S2 atau buat kerja gitu. Nah, ini demografi pesertanya dari Jawa, dari Sumatera. Ya, ini hasil wawancara. How long have you been studying English at school? Nah, ini. Pertanyaannya dasar gitu. Nah, ini. Udah nih, Anda pelajarin ini terus ya. Terus, Husnul, sekalian nih sama si Almirda nih. Nanti yang dicari referensinya yang ini nih, yang dia pakai ini yang kita cari. Ya. Tapi karena ini penelitian yang udah lama, kita cari penelitian yang baru. Ya, pengertian yang baru. Ini kan diambil 2016. Sedangkan ini 2021 ya Pak, 20 ini. Ini 2021 apa 2020 ya, 5 tahun. Maret 2020.
4 tahun ya, diambil yang terbaru 2016 nih. 2016. 2016, 2015 yang 5 tahun, 6 tahun. Ada yang 7 tahun. Ada yang 2 tahun. Ya ini nih. Ada lagi nih skripsi tentang student learning strategy speaking at Tinta Course Pare Kediri. Ya. Ada juga English Village Study Abroad Experience. Ada juga bilingual. Ada juga yang apa namanya? Ini nih, descriptive study on teaching learning process at Speak Second Speaking Class in Daffodil English Course Kediri. Skripsi tesis S2, master's thesis. Bisa jadi S2 ini, kualitatif. Nggak perlu rumit-rumit. Ya, jadi ini. Ada pertanyaan? Maaf, Mister, boleh lihat judulnya nggak? Apa suaranya kecil? Nggak dengar. Halo? Boleh lihat untuk judulnya tidak, Mister? Nah, ini judulnya. Terus ya, kalau cara ngerjain skripsi yang benar itu, saya kan bilang kemarin, bikin dulu matriksnya. Nih, saya kasih contoh cara bikin matriks. Ya, itu udah aturan mainnya, kerjanya nggak asal. Namanya juga sistematis. Ya, nah ini saya cobakan ya. Saya sedang buka Word, buka dulu. Nah, jadi nanti matriks for English Village misalnya ya. Ini sekalian buat Almirda nih. Nanti cara kerjanya yang baru begini nih. Matriks misalnya nih punya si Husnul nih. Bikin dulu kotak sebanyak. Jadi ini bikin kotak sebanyak ada nomor. Ini judul artikelnya. Ini hasilnya, ini catatan kita apa gitu. Ya. Ya nanti kalau kita mau ngutip, copy paste itu udah gampang. Ya ini nomor. Ini judul artikel. Judul artikel. Luaran, hasil penelitiannya gitu ya. Ini catatan buat kita nih kalau ada yang mau dicatat. Dan nih nomor 1. Tadi itu judulnya ini nih. Oke. The need analysis of participation. Nah, taruh di sini judulnya. Udah kelihatan. Ya, the need. Ini kita rubah jadi apa? Capital isi words. Dah. Nah, kita sesuaikan aja tadi siapa pengarangnya? Widya Rizky Pratiwi, Atmo Wardoyo, Salija, ada lebih dari 2 ya, berarti Pratiwi dan kawan-kawan. Kita tulis nih di sini nih. Pratiwi et al. Oke, titik. Tahun dikurung 2020. Nanti harusnya mengerjakan ini Mendeley ya, jangan dibikin manual kayak gini. Ini saya contohin yang simpel dulu nih. 2020 sumbernya di IGLE volume PP. Nah, udah saya copy nih. Dah. Dah, titik. Nah, ini
Times New Roman. Times New Roman, enter. Dan nih, Pratiwi et al. Bla 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 analysis of participation in an English immersion, bla bla bla. Nah, ini sumbernya kita bikin miring. IGLE, ini L-nya harusnya besar nih. IGLE. Coba ya dari awal-awal dulu Anda ketemu gitu ya. Terus kita bahasnya teratur, enak. Ada waktu sebulan masih longgar gitu. Kita bisa cari lokus, kalau nggak rubah sama sekali nanti tempatnya. Atau rubah sekali sama sekali judulnya gitu ya. Udah nih, kan kita udah baca tadi ya luarannya yang ditangkap tadi. Satu, bahwa English Village atau kampung Inggris itu adalah apa tadi? Immersion program. Apa itu immersion program? Immersion program itu program melibatkan langsung diri itu ya, embed dia, nyemplung, mencelupkan diri, study tour lah ya, study tour. Udah tuh, bikin yang gampang diingat, poin-poinnya aja, nggak usah lengkap-lengkap karena kan tempatnya sedikit nih. Jadi English Village, kampung Inggris itu adalah program immersion. Nah, di sini ditanya tentang pengalaman learning experience untuk 24 orang dengan 6 kursus English course di Pare. Oh, kalau bacanya ya. Nah, terus dia pakai kualitatif. Kualitatif. Hasilnya apa? Kualitatif hasilnya tadi kalau kita baca dari abstraknya ya, di sini kebanyakan yang belajar sebelumnya punya persepsi negatif sebelum ikut program ini bahwa untuk menguasai bahasa Inggris itu susah. Tapi persepsi yang negatif ini, this perception associated with negative experience during the process at school. Nah, dia ngebanding dari sekolah. Namun, the awareness of self confidence for speaking pronouns in facing globalization and participate in motion. This paper from the society lacks design the line needs analisis participating. Nah, di sini hasilnya ya kualitatif, analisis kebutuhan atau AK, need analysis itu diperlukan untuk mencari mengapa mereka tidak maju dalam belajar bahasa Inggris di sekolah dengan ikut program Kampung Inggris, maka siswa terjawab masalah apa tadi? Masalah yang terjawab itu adalah keinginan, kebutuhan, kekurangan ya, masalah, kekurangan atau kelemahan serta kebutuhan penting ikut IP, immersion program atau kampung Inggris, English Village. Udah, gitu aja. Nggak usah ribet-ribet bahasanya. Ya, dibikin yang singkat. Nah, kalau catatan si Husnul, catatannya, misalnya ya, catatan dirimu itu, saya akan teliti pada bagian aktivitas belajar di kampung Inggris. Kalau kita lihat tadi yang di sini ya, coba ya. Coba nih lihat nih Husnul. Kita lihat di sini.
Ini kan pertanyaannya dia kan baru analisis kebutuhan ya. Kenapa kamu perlu ikut kampung Inggris? Ini ada pertanyaannya, udah berapa lama kamu belajar bahasa Inggris di sekolah? 12 tahun gitu ya. Nih kita lihat nih. Pertama kali I faced an English teacher I said first grade, SMP katanya. It does not mean that we did not have lesson schedule. Our village, remote areas, prevented access. Nah ini karena keterbatasan tempat mereka. Ini karena dari Ambon. Terus pertanyaan kedua, at high school teachers taught grammar. Nah ini karena ngajarin grammar terus, nggak ngajarin komunikasi. Terus nanti di sini ada penjelasan based on the result interview, the problem found based on reading text. Ngajarnya dengan teks, ya, membaca. Reading text-based learning. Learning is very useful for training critical because bla bla bla. The time was only waste on translating the whole text. Nah, itu kan buang-buang waktu cuman menerjemahkan gitu ya. Jadi tidak ada pendekatannya untuk siswa praktek speaking misalnya ya. Terus di sini I appreciate sincerity and high enthusiasm my teacher in teaching. The last numbers conjured up class situation crowded and unable to fully concentrate. Mungkin terlalu banyak orangnya, 45 orang satu kelas misalnya. Kalau di itu tadi cuma 24 segala macam gitu ya. Kemudian di sini at school I had never realized English is necessary. I thought that it needs only to master national. Nah, ini mungkin alasannya bahasa Inggris cuma bahasa kedua gitu ya. Jadi nggak perlu. Padahal nanti kalau kita mau lanjutin kuliah itu skor TOEFL, IELTS perlu katanya di sini ya. Atau untuk wawancara kerja, job test in which interview was in English gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi nanti dirimu itu kalau masih ini nih bahasannya, nanti ingin mencari tahu dalam hal cara belajarnya gitu ya, gaya belajarnya gitu. Ya, untuk si Husnul gaya belajarnya. Jadi kita kembali ke sini tadi. Jadi aktivitas belajar ya. Jadi apakah gaya belajar immersion menarik? Nah, gitu udah. Nanti sama yang lain begitu, cari sendiri ya. Nah, biar lebih ngerti kalau penjelasan saya kurang, nonton YouTube ya. Nonton YouTube, terus cari model matriks banyak, tinggal googling doang ya. Tinggal googling doang. Jadi nggak ada yang nggak bisa gitu ya. Nggak ada yang nggak selesai. Nah, jadi ini nanti kalau Anda seperti ini, nanti kalau mau ngutip udah gampang bahwa Pratiwi itu meneliti nanti kalau kutipan ya. Nah, ini saya masukin dulu ya. Yang punyanya si Pratiwi ini. Nah, nanti caranya gini nih. Ya. Ini cara nyimpannya nih. Tolong diperhatikan nih. Si aduh siapa lagi namanya satu lagi. Almirda Siva nih. Jadi ini di save. Ini di save. Dah. Save 2020. 2020. Pratiwi dan kawan-kawan. Apa namanya? Need analysis ya. Need analysis of English Village Program. Dah, save. Nah, terus saya masukin ke Mendeley ya. Ntar ini saya buka Mendeley dulu. Mana nih Mendeley? Mendeley desktop.
Jadi kalau Anda cara kerjanya benar, insya Allah itu nggak akan dituduh menjiplak gitu ya, tuduh nyontek gitu ya. Jadi Anda betul-betul hasil kerja Anda gitu ya. Udah kelihatan belum Mendeley-nya? Nih, saya share screen nih. Ini Mendeley-nya nih. Udah kelihatan? Ini saya hapus dulu nih data yang lama. Sudah, Mister. Ini saya hapus Udah. dulu datanya yang lama. Udah hapus. Nah, tambahin yang tadi. Yang tadi add. Ambil tadi yang di. Nah, ini saya simpan di sini nih. 2020. Sebenarnya Anda belajar Mendeley lihat di YouTube ya. Mudah-mudahan dosen metodologinya udah ngajarin ini nih. Udah Maaf, nih? Sir, saya mau nanya. Ya, apa? Saya kan juga kayak gitu, habis cari apa, apa namanya, reference, terus saya add ke Mendeley kan. Tapi bahasanya jadi kayak aneh gitu. Nggak kayak gini loh, Mister. Kayak kata-katanya beda, jadi beda gitu dengan yang aslinya. Gimana ya? Jadi kan ini kan kayak gini nih, the need analysis of participant of English. Nah, di situ tulisannya beda, kayak tulisannya aneh gitu. Kenapa ya itu Mendeley saya kira-kira? Itu umum. Nanti minta diperbaiki sendiri ya, atau kita manual bisa. Oh Nah, iya. ini kita ini kan udah masuk nih, kita sinkron dulu ya. Ini yang bakal buat kita kutip. Kita sinkronin dulu nih. Sinkronin tuh. Ini kan baru 72%, 84%. Udah sinkron dia. Kemudian kita edit setting. Mana nih? Salah. Kita ke detail. Nah, ini nih. Nanti Almirda yang seperti ini kita rapin sendiri nih. Misalnya nih, the need analysis of participation, biar bagus ya, manual nih. And English, immersion village, P-nya besar. Kita sendiri yang kerja yang rapi gitu ya, immersion, kampung Inggris, Pare. Ya misalnya nih. Ini udah nih Pratiwi dan udah lengkap, ini udah benar, nggak usah kita apa lagi. Kalau mau tag, tag aja bikin village, English village misalnya. English village, English village, biar gampang nanti carinya. English village, Pare, Kediri, terus immersion program, mirip-mirip keywords ya, sama need analysis tadi ya. Need analysis. Nah, nanti URL-nya mana tadi URL-nya? URL-nya tadi di sini nih. Ctrl C. Saya masukin di Mendeley, Erik. Nah, ini nih. Udah. Udah, ini kemudian kita sinkron lagi. Kalau enggak nanti enggak berubah, sinkron lagi. Udah? Udah ya? Pastikan ini identitasnya udah benar ya. Halaman 158, 170. Di sini ya betul ya. 170. Udah oke nih. Nah, yang tadi yang saya kerjakan, ini saya stop dulu ya. Saya stop. Saya pindah ke sini tadi nih. Saya pindah ke ini nih. Tolong diperhatikan Almirda sama Husnul nih. Misal ya, saya tulis gini nih. Saya tulis, misal ya bahasa kampung aja lah. According to Pratiwi et al.
Pratiwi et al, Pratiwi dan kawan-kawan. Langsung kita ke reference. Dah. Kelihatan insert citation. Go to Mendeley. Pencet ini. Udah, terus kita klik cite. Dah. Udah muncul ya. Nah, nanti kita lihat di bawah tulis nih. Daftar pustaka, references. Udah enter. Udah Anda tinggal insert bibliography. Tuh, hasilnya ini nih. Ya, ini dibikin justify. Tuh. Ya. Paham? Halo? Paham, Ya. Sir. Nah, itu ya. According to Pratiwi, ini ya. Ini kan masih manual nih. Ini kita ini kan aja. Diperbaiki sendiri aja. Langsung aja tahunnya. Tidak perlu disebutkan apa halamannya ya. Karena udah ada di sini nih. Keep manual edit. Ya, keep manual edit. Udah. Menurut Pertiwi dan kawan-kawan, Kampung Inggris is one of a good place for improving English communication skill. Dah, selesai. Ya, ini kita membaca seluruh artikel, walaupun dia ngebahas analisis kebutuhan keterlibatan dalam program immersion di Kampung Inggris. Tapi intinya bahwa Kampung Inggris itu merupakan salah tempat yang bagus untuk meningkatkan keterampilan komunikasi bahasa Inggris. Jadi komunikasinya yang penting, bukan ngajarin reading, bukan ngajarin grammar gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan? Itu ya. Sebenarnya Anda enak loh kalau ini apa? Anda banyak kesempatan membaca, terus Anda menjalani apa yang yang disarankan gitu ya, seperti ini. Ada pertanyaan? Ini nanti saya kirim. Jadi tugasmu siapa namanya? Oh, Husnul. Ini jelek-jelek kata nih. Jelek-jelek kata kalau lokusnya tidak dapat, sementara orang-orang ini kok Ya. bisa gitu ya, dari Makassar kok bisa gitu. Ya, jangan-jangan mereka apa namanya 24 orang ini gratis gitu ya, dibayarin dosen. Kamu ke sana, kamu rekam, terus kami butuh datanya buat penelitian kami. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Banyak jalan menuju Roma. Ya, kita ya, berbagai cara lah, cara yang halal tentunya ya, cara yang benar. Jadi kalau Anda Ya. misal umpama nggak dapat, terus mau di mana, terus penelitiannya apa gitu. Barusan saya searching di IG, itu baru nemu lagi. Itu namanya Kampung Inggris Plus, itu Jakarta. Tapi areanya itu di Jati Bening Baru, Bekasi ya. Nanti aku coba searching lagi, Mister. Ya, minta temenin siapa gitu ya. Terus Iya, ini baru dapat. datang ke sana. Oke, bagaimana caranya ya dapetin data. Kalau mentok juga ya udah putar haluan. Kalau saya mau ke Jogja kan nggak harus lewat Semarang ya, bisa lewat Magelang, bener nggak? Betul, Mister. Iya, saya kan bisa lewat Temanggung, nggak harus saya lewat Pantura.
Kalau saya ke Jogja, naik mobil. Oke, sekarang saya mau ke ini nih, punyanya Almirda Shiva. Baik, Mana tadi ya, Mister. udah dikirim belum? Ya, temenin aja dulu nih, apa? Ada yang pulang kampung mahasiswa. Eh, ada lah mahasiswa pulang kampung ujian. Ya ya, wah, keren nih anak Gen Z mah. Nah, mana tadi nih punyanya si ini ya. Oke, Almirda Shiva nih kita cek. Aduh, baterainya habis. Allahu Akbar. Halo Almirda, monitor. Yes, sir. Nah, yang pertama ya, Anda paham apa yang Anda buat. Jangan nanti nanya ke saya. Repot nanti nih. Nih, pastikan ini studi korelasi. Anda paham yang dimaksud dengan studi korelasi? Seperti apa metodologinya? Bagaimana cara kerjanya? Itu dipikirkan dulu. Terus lihat nih variabelnya nih, 3 ya. 1 strategi, 2 gaya berpikir kritis. Nah, ketiga ini argumentatif teks. Ini juga dipilih aja ya. Nggak usah dua-duanya. Hortatory, analytical. Pilih salah satu. Oh, iya, ya. Jadi, judulnya bisa critical thinking style in hortatory. Udah kayak gitu aja bisa, Mister. Bukan, judulnya itu korelasi antara strategi dan gaya berpikir. Ya, ada hubungan, ada korelasi antara strategi belajar dengan gaya berpikir ya terhadap hasil belajar menulis karangan atau menulis teks argumentatif. Nah, teks argumentatifnya yang analytical misalnya ya, yang analytical aja. Nah, jadi itu Anda harus pastikan bahwa yang untuk riset ya, penelitian korelasi ini siapa aja yang udah bahas begitu. Ini kemarin saya lihat belum ada ini. Tadi malam ya. Tadi malam. Nah, ini juga nih apa ini? Jangan ngambil yang 83, itu artinya Anda nggak baca gitu ya. Asal ketemu nggak dibaca, jadinya begini. Coba lihat tadi itu, yang artikel-artikel tadi itu. Kalau udah 78, 83 Anda belum lahir gitu ya. Orang tua juga belum lahir. Itu untuk apa gitu? Kita nggak tahu. Ambil karya yang terbaru, yang mudah dipahami. Nah, kita berangkat dari sana tuh, dari hasil penelitian orang sebelumnya. Nah, di sini ini lagi Taron. Ini apa ini? SLA ini apa nih? Orang kita nggak bahas pemerolehan bahasa ya. Yang dibahas itu bagaimana nih supaya siswa ya menguasai menulis teks argumentatif. Kan gitu ya. Jadi kata kuncinya bagaimana how students achieve successfully achieve begitu ya argumentative
Ya. Argumentative text, writing skill, kan gitu. Bagaimana caranya siswa memperoleh ya keterampilan menulis teks argumentatif. Jadi bukan SLE, bukan pemerolehan bahasa. Bagaimana cara anak kecil belajar bahasa, bukan SLE. Anda tahu nggak SLE apa ini? Ada nggak disebutin sebelumnya SLE? Significant role in second language acquisition. Reduction strategies, RIS. Terus mana SLE-nya mana? Iya, Awal-awal nggak ada. Iya nggak ada. ya Nggak. nggak ada. Cuman CS. Nah itu. Jadi gini ya. Baca dulu yang hubungannya dengan menulis argumentatif itu. Ternyata tidak mudah. Menulis argumentatif itu dibutuhkan. Ya, jadi dibutuhkan. Nah misalnya di sini nih. Ada penelitian tentang hubungan sikap dengan strategi. Ini dia hubungan sikap. Di sini ada hubungan sikap. Previous said a correlation between communicative strategies and attitudes ya. Attitudes korelasi antara sikap attitudes terhadap ya. Nah ini nih. Tapi bagian bidang apa nggak ada. Tidak disebutkan komunikasi apa. Apakah cuma speaking aja gitu ya. Sedangkan komunikasi kan dua ya. Modanya, moda tulis, moda lisan gitu. Nah ini lagi nih. Critical thinking, goal. As in evaluating evidence. Kita nggak ngebahas evidence. Where all people may not be available. Ini nggak nyambung ininya nih. Critical thinking. Jadi sama ya seperti yang siapa tadi namanya Husnul Khotimah itu. Anda pahami dulu konsep ya, paham dulu konsep dengan pahami konsep apa